Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 8. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang yang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, bacaan yang kita dengarkan ini sungguh sangat menarik. Kalau kita tidak hati-hati dalam membacanya, mungkin kita bisa salah paham. Sebenarnya banyak komentar yang ingin saya berikan terhadap teks ini, tetapi saya memilih untuk fokus terhadap satu poin yang mungkin juga menjadi pertanyaan bagi Anda semua. Mengapa bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya? Saya yakin yang dipuji itu adalah bukan tindakan tidak jujurnya, tetapi yang dipuji adalah yang tidak tampak, yang mampu dilihat oleh tuannya itu. Sikap apa itu? Yaitu sikap survive ataupun sikap bertahan hidup. Kadangkala ada benarnya dikatakan demikian, bahwa manusia potensinya yang paling terbesar akan semakin keluar ketika dia berada dalam situasi yang terhimpit. Nah, inilah yang dipuji oleh tuannya dari bendaharanya. Dalam situasi yang dikatakan mencangkul aku tidak bisa, mengemis pun aku malu, maka bendahara ini memutar otaknya, membangkitkan jiwa survive-nya, dan menggunakan akal budinya untuk tanggap terhadap persoalan yang dihadapi dan memperjuangkan hidupnya betul-betul. Survive adalah kemampuan dasar yang rasa-rasanya dimiliki oleh setiap manusia. Manusia pasti akan berjuang untuk mempertahankan hidupnya ataupun melindungi hidupnya. Cuman jiwa survive ini menjadi baik atau buruk tergantung dari pengalaman yang mengasahnya. Kalau saya pribadi menjadi khawatir pada anak-anak zaman sekarang. Kenapa? Karena kenyamanan yang diperolehnya bisa jadi mempertumpul jiwa survive-nya. Daya juangnya menjadi sangat tipis. Inginnya dilayani, inginnya mendapatkan sesuatu dengan mudah, dan pada akhirnya jiwa survive-nya itu sendiri menjadi sama sekali tumpul. Peran orang tua di sini menjadi sangat sentral. Terkadang saya melihat banyak orang tua terlalu overload dalam memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Apa-apa saja dipenuhi keinginan anaknya. Yang penting anak saya kelihatan bahagia, bisa senang, bisa tertawa, dan lain sebagainya. Tanpa sadar, hal-hal tersebut membentuk mentalitas yang lemah, membentuk mentalitas yang rapuh, membentuk mentalitas yang ingin segala sesuatunya didapat secara instan. Lalu inspirasi rohani apa yang bisa kita petik dari kisah Injil yang kita dengar hari ini?
Menurut saya, dari kisah Injil ini kita bisa belajar, dan Tuhan ingin mengajak kita untuk membangkitkan jiwa survive yang ada dalam diri kita. Cuman pertanyaan lebih dalamnya begini, kalau kita mampu survive untuk hal-hal yang terkait dengan perkara dunia, apakah kita juga mau survive untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan perkara, katakanlah perkara surga? Maukah kita berjuang, maukah kita survive untuk iman kita ketika iman kita dibenturkan dengan hal-hal yang tidak mudah? Maukah kita tetap setia dengan iman kita? Maukah kita tetap mau berkomitmen mengikuti Allah, melakukan kebaikan, melakukan tindakan kasih ketika orang-orang di sekitar kita rasa-rasanya menempuh jalan lain? Inilah yang menjadi tantangan bagi kita. Semoga hari ini kita bisa membangkitkan jiwa survive kita. Jiwa survive seperti apa? Seperti yang tadi saya jelaskan, jiwa survive yang bukan hanya survive terhadap kehidupan, tetapi juga survive dalam hal iman. Jangan sampai kita terjebak dengan pemikiran yang menyimpulkan seperti ini. Perkara surga nanti sajalah, saya masih mau berjuang untuk perkara-perkara dunia. Ini adalah pemikiran yang keliru. Baik perkara dunia maupun perkara surga harus membutuhkan daya juang yang sama. Perkara material, perkara iman juga membutuhkan daya tahan, daya juang yang tidak mudah untuk memperjuangkannya. Ingat, Tuhan sayang padamu dan jangan lupa berdoa hari ini. Tuhan memberkati.